Oke guys, selamat datang di YouTube kita. Kita akan mendonses shockbreaker ya. Ini shockbreaker baru, semuanya spare partnya A sampai Z baru semua. Silahkan ditonton sampai habis ya bosku semuanya. Sip. One Tulis, jangan lupa subscribe. Oke guys, selamat siang ya. Di video kali ini kita punya servisan atau rakitan shockbreaker Mio ya. Ini shockbreaker satu set shockbreaker depan Mio, semua baru. Ini semua baru, spare partnya dari setiap spare part itu baru semua. Dari bottom, as, per, seal, dan komponen lainnya ya, sulingan dan lain-lain ini semua baru. Oke, ini original tentunya Yamaha Juin 4 ya. Oke, ini untuk permintaan pelanggan. Ini minta di downsize untuk harian nyaman. Tentunya downsize harian nyaman itu untuk ganjel sulingan cuman 2 cm ini ya. Nah, ini nanti untuk pengendali tinggi pendeknya shockbreaker ini nanti. Oke, tanpa banyak cakap banyak kata, kita langsung eksekusi ya. Kita akan rangkai satu persatu, dimulai dari kita akan membuka bottomnya. Oke, ini pasien online ya, tanpa motor. Karena yang dibawa hanya shockbreakernya aja. Tapi jangan khawatir, untuk shockbreaker tanpa motor pun tetap kita kerjakan dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Oke, ini untuk bottomnya. Nah, ini baru ya, ini ya baru, ini bener-bener nyes ini. Oh, ini udah ada sealnya ini guys. Oke, berarti kalau beli bottom baru itu sudah sama sealnya kayak gini. Oke, berarti kita nggak perlu masang seal baru lagi. Untuk sealnya nanti kita kembalikan ke yang punyanya. Nih, jujur ya. Jadi spare part yang nggak harus dipasang kita akan kembalikan. Perkara orangnya mau ninggal sini tidak apa-apa, tapi kita sebisa mungkin untuk transparan. Oke, kemudian kita buka asnya. Nah, ini as ini juga baru, original ini. Oke, ini kita buka dulu. Oh, kayak lemper ya guys ya. Ini baru ini, lemper ini. Oke, memang mantap untuk spare part orisinil, ini baru, mantap. Oke ya, ini mulus ya, mulus. Oke, ini mulus, cuman sedikit. Oh, enggak. Oke. Untuk spare part as sudah terbuka. Kemudian nih bottom, ini as. Kemudian kita akan buka yang namanya sulingan guys. Nah, sulingan yang baru ini. Nah, ini sulingan baru ini kita buka ya. Oke, ini kita buka. Nah, ini orisinil ini. Ini ada lubang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini satu sulingan. Yang kedua, komponen di dalam sulingan ini ada ring sulingan, ring kompresi ini ya, ring sulingan ini. Ini juga original baru. Komen anyar kabeh. Ini tempatnya enggak. Ini barangnya ya. Ini posisinya masuk di sini. Oke. Kelek. Oke, ini masuk sini ya. Ini ring sulingan nih. Oke. Kemudian
Setelah ini kita buka yang namanya per sulingan. Nah, ini per baliknya. Ini per baliknya ini. Ini per balik. Oke, kita buka ya. Kita buka komponennya ini. Nah, ini per baliknya. Cuma segini. Ini lebih panjang dari sok vario itu ya. Oke, nah untuk per sulingan ini tempatnya di sini. Oke, gini. Tuh. Nah, ini untuk standaran gini. Oke, ini ya. Nah, karena ini permintaan pelanggan ini untuk di downsize, kita kasih tambahan pipa ya ini ya. Ini untuk downsize harian nyaman ini. Kalau di sini cukup 2 cm, kita kasih ganjel di sini. Oke, seperti ini guys. Kok tidak di bawah? Ini kenapa tidak pipa dulu baru per? Alasannya gini, biar tidak menutup lubang sulingan yang ini, yang kecil ini. Ini kalau ada pernya ini kan lubangnya tetap terbuka. Jadi semprotan oli itu nanti tetap oke, tidak terhambat oleh pipa itu ya. Ini sistem untuk memendekkan atau downsize shockbreaker, baik yang ini Mio, semua kendaraan hampir sama seperti ini tekniknya, tanpa nanti kita potong per, tidak dipotong ya pernya ya. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian kebutuhan ini ada yang namanya baut. Nah, ini baut ini. Ini baut sulingan ya. Nanti dibaut dari bawah bottom ini. Dari bawah bottom ini. Oke. Ini ya. Ini bautnya seperti ini. Nih, baut ini ada ring kuningan, ring tembaga. Ring tembaganya ini juga baru, guys. Wah, pokok nih Sultan nih gitu. Dandak iki Sultan nih. Pasien Sultan. Nah, pasien Sultan. Wah, los. Iso tuku sak pabrike gitu. Oke, ini ring kuningan, ring tembaganya ya ini ya. Ini posisinya di sini. Ini harus ada karena biar tidak ada kebocoran dari bawah. Oke, gini ya. Ini berarti urutan dari bawah, oke. Kemudian yang di dalam ini ada per. Nah, ini per ini. Ini per. Kita buka. Per ini tentunya orisinil juga ya. Ini baru orisinil. Kan buka segel ya, guys. Nah, ini. Ini barangnya. Barang orisinil. Mantep, guys. Ini ya. Oke. Kemudian di atas per itu ada tutup. Ada tutupnya, mana tadi? Tutup, nah ini tutup per, tutup asok ini. Ini sama, ini tetap orisinil ini. Kan tukunya los ini. Oke, ini wujudnya ini ya. Ini seperti ini. Karena ini harus ada seal o-ringnya. Ini juga dibelikan sama orang ini. Wah, keren ini. Nih. Ini seal o-ringnya. Kita buka satu ya. Oke. Kemudian, nah ini o-ringnya. Ini kita langsung pasang aja, biar nanti nggak hilang ya. Kita langsung pasang di sini. Posisinya seperti ini. Wah, mantap. PNP. Nah ini posisinya di sini. Kemudian tutup untuk bottom ini ada seal utama sudah kepasang, berarti ini satu set sama bottomnya belinya, tapi belum ada seal debunya. Nah, seal debu ini di sini dibelikan juga sama pemiliknya ini. Nah ini seal debunya, kita akan buka ini. Nah, seal debu tentunya ya tetap keren, tetap Yamaha Juwin 4 ya. Selalu di depan gitu. Iki ya. Ini ya mending guys. Nah, ini nanti posisinya di sini. Oke. Ini kayaknya untuk spare part satu unit shockbreaker ini kebutuhannya
ada bottom, ada seal debu, dan ada kancingan seal ini. Terus ada per, tutup per as. Ini sulingan. Sulingan itu ada komponennya juga, ini ring sulingan. Ada per balik ini, per sulingan. Pipa ini sekali lagi saya ulang, ini karena permintaan pelanggan minta di downsize. Nah, sistem kita kasih ganjel seperti ini. Oke, di sini tidak ada rahasianya ya, rahasianya cuma ini. Oke, di situ ada bautnya, baut plus ring ini. Oke, karena sudah spare part sudah komplit, kita akan rangkai guys. Bagaimana ngerangkainya kita nanti lihat hasilnya. Tetap ikuti channel kita, kunjungi channel kita, YouTube kita, Bengkel Pak Yono. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terus nanti bisa request untuk konten-konten atau video-video tentang tutorial shockbreaker apa, kita mencoba akan menuruti satu persatu ya. Tentunya ditunggu untuk edukasi tentang shockbreaker khususnya. Oke, kita lanjut untuk perangkaian ya. Nah, ini perangkaian di sini ini kan baru. Seal ini kalau di sini wajib kita kasih stand pad atau grease dengan tekstur yang lembut ya, jangan yang lengket. Nah, ini kita kasih di sini. Oke, kita kasih muter ya, kita kasih muter gini terus. Oke, lihat dengan seksama untuk proses pengerjaannya. Kalau sudah lihat praktek tapi masih kebingungan dengan video, boleh banget jenengan silakan datang langsung ke bengkel. Pak, saya sudah melihat, saya sudah mempraktekkan tapi masih ada kebingungan, ada kekurangan. Silakan jenengan datang langsung ke bengkel, akan kita kasih tahu secara langsung. Jangan takut, edukasi ini gratis. Jenengan konsultasi itu gratis. Tidak ada yang saya tutupin. Oke, setelah ini dikasih grease, kita akan masukkan as ini ya. Ini as ini baru, kan spare part ini semua baru. Oke. Nah, gawe-gawe ini segel masih full. Oke, kita masukkan gini ya. Oke. Terus kita tarik lagi. Kita masukkan lagi, apakah mau turun ya? Oke. Oke guys, ini tandanya kualitas spare part orisinil itu bisa diandalkan. Oke. Oke. Ini kalau kita kurang licin, ada solusinya lagi. Setelah kita kasih stand pad, kita kasih oli ya, ini ya. Tujuannya apa? Hanya untuk melicinkan, tidak ada trik lain. Ini hanya untuk melicinkan biar tidak terlalu ada gesekan as dengan seal. Intinya ya biar licin, itu akan menjadikan keawetan seal itu. Ya oke. Oke ya guys, seperti ini caranya untuk perakitan. Sisa ini kita ambil gini, kita taruh sini aja lagi. Terus jangan lupa biar ini tidak belepotan untuk grease-nya. Nah, kita lap. Wes, resian. Kunci utama kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke. Untuk para pemula atau yang lihat video ini, jangan takut gagal mencoba. Keliru itu nggak usah malu untuk pengerjaan seperti ini, mencoba, mempraktekkan. Salah rapopo, dihukum mati, tenang sing ayem. Oke. Setelah ini kita pasang seal debu. Nah, ini seal debunya ya. Seal debu ini. Oke. Kita kasih ini. Ini kalau PNP kita tekan seperti ini,
Nyel, ya, nyel. Nggak perlu dipukul. Ini, tes. Mantap deh. Jadilah rangkaian bottom dan as shockbreaker Mio. Tapi dalemannya masih kosong. Kita belum pasang yang namanya sulingan. Nah, oke, kita masuk ke sulingan. Sulingan kita sudah pasang tadi, sudah jelaskan, kita ulangi lagi. Untuk Mio ini per dulu baru ganjelnya. Ganjel ini fungsinya untuk mengukur panjang pendeknya shockbreaker, tinggi pendeknya shockbreaker. Semakin panjang ganjelnya, shockbreaker akan semakin pendek. Oke. Untuk downsize shockbreaker apapun, ini seperti Mio ini, itu patokannya bukan di per. Per itu ngikut, ya. Per itu ngikut, bukan penentu panjang pendek shockbreaker. Oke, itu ya jelas ya. Per hanya sebagai pengikut dan penopang beban. Nah, kita nggak perlu berpatokan dengan per. Kemudian kita akan masukkan ya. Ini masukkan ini aja. Ini. Oke. Kita masukkan seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah. Ini kan? Ini masukkan ini. Oke. Ini. Terus ini. Oke. Ini sudah masuk ya ini ya. Nah, kita langsung baut ini. Baut baru, guys. Jangan lupa seal ini harus dipasang. Jangan lupa ya. Nanti agak dipasang. Resikonya bocor dari bawah. Oke. Untuk mengencangkan bisa pakai kunci L yang nggak punya impact. Ini L8 ya ini ya. Kunci L. Kalau saya di sini pakai mata obeng ketok. Nah, kita balik, kita pakai kunci shock. Ini karena kita kencangkan pakai impact. Ya. Manual kesel. Manual kesel. Oke. Oke. Ini sudah kenceng ya. Kita tarik ini. Nah, oke. Ketika semua presisi, ini tetap enteng ringan. Kalau nggak presisi itu nanti seret biasa. Oke. Ini tahapan berlanjut setelah perakitan. Ini masuk ke tahapan pengukuran oli. Nah, ini yang jadi pertanyaan para netizen, penggemar, masyarakat untuk oli. Oli akan kita kasih tahu cara nyetingnya oli. Wah, ini yang jenengan tunggu-tunggu masalah oli seberapa, ya kan? Jadi nggak perlu, kita punya metode sendiri, kita punya rumus sendiri untuk ngukur oli. Oke ya, gitu. Kita akan cut dulu. Kita akan tinggal kasih oli. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke guys. Ini lanjutan untuk pengukuran per ya. Karena ini downsize. Nah, ini ada pengukuran per. Di sini kita masukkan per ini karena di dalam tadi kan udah ada ganjel sulingan. Ketika sulingan itu diganjel kan otomatis per akan naik. Nah, naik ini. Karena ganjelnya tadi itu 2 cm, kita ukur mentah ini. Ini kan 4 cm guys ya. Itu nanti kita turunkan 1 cm aja. Jadi kelebihan 1 cm itu untuk membantu penopangan beban kendaraan ini yang ruang geraknya shockbreaker ini sudah berkurang. Ketika tidak dipendekkan, efek samping. Ketika ini tidak dipendekkan, disesuaikan dengan kebutuhan, ini ditakutkan shockbreaker akan tekanannya semakin keras karena tidak sesuai dengan beban kendaraan. Dan yang ditakutkan lagi nanti
shockbreaker baliknya itu bisa akan bunyi jedak. Jadi penyesuaian per ini juga sangat penting. Oke ya, kita akan kurangi ukurannya dari 27,5 cm. Ini kita kurangi 1 cm menjadi 26. Khusus untuk shock yang ini, tapi untuk shock-shock lain itu penyesuaian. Jangan ini jadikan patokan ya, karena situasi dan kondisinya sudah berbeda. Oke, kita tidak akan potong ini, pernya tidak akan kita potong karena besok di kemudian hari ketika pengen standar itu bisa dipanjangin lagi tanpa harus beli per. Caranya ini cukup dipanasi pakai kompor ini ya. Oke, untuk panasnya ini kita turunkan 1 cm ya, dari 27,5 cm kita jadikan 26,5 cm. Oke, hati-hati ini kondisinya panas. Kita pakai tang ini aja ya, semua alat bisa, tang model apapun bisa. Ini kalau di sini pakai ini. Nih kita bakar sampai merah ya. Ini akan memudahkan kita menekan. Nah kan. Oke, ini gampang kan? Kita kira-kira dulu turunnya itu sekitar 1 cm yang kita inginkan tadi, 1 cm. Nah, ini kita nanti kalau kepanjangan 1 cm lebih ini tetap panas, nanti kita tarik itu bisa disesuaikan sesuai ukuran. Oke, kita ukur ya, ini sudah dipendekin. Oh, kebablasan guys. Ini kebablasan 3 mili. Ini kita harus terbiasa dengan akurasi. Akurasi ini jangan cuman alah gini aja, oke gini aja sudah bisa. Jangan. Untuk masalah teknik kerja biasakan di situ punya ukuran tepat. Jadi orang yang asal dadi. Oke, kita ukur lagi nih. Sedikit lagi. Jadi jangan buru-buru ya, nggak usah buru-buru. Oke ya, ini ya pas 26,5. Nah, ya kan? Ini pas sini. Oke, kondisinya seperti ini. Yang tadinya renggang. Nah, ini contoh dari per yang belum kita panasin. Ini masih segel. Perbedaannya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan kan? Ini yang sebelah ini, sebelah tangan kiri saya ini sudah kita pendekin. Yang ini belum, masih standar ini guys. Oke, ini ya. Panjangnya selisih 1 cm guys. Oke, ini dari sini. Oke ya. Jangan lupa karena ini tadi dipanasin, jangan lupa dicelup ke air ya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa untuk dicelup ke air biar dingin. Untuk patah ya, pengalaman selama ini di sini belum ada yang patah. Artinya apa? Untuk ini lebih aman. Oke guys, ini ya. Kita biasa menabrak alam. Oke gini ya, setelah kita celup ini, jangan lupa air ini dibersihkan. Jangan sampai ada air yang ada di sini, karena efek dari air ketika bercampur oli, olinya akan berubah menjadi putih. Oke, pastikan ini benar-benar tanpa air. Ini ya. Oke, kita angkat dulu, nanti kita ukur olinya. Oke ya guys, kita masuk ke tahapan settingan oli. Ini yang ditunggu-tunggu, menjawab pertanyaan orang-orang.
netizen, penggemar, Pak, untuk ukuran oli gini-gini berapa? Don sewu, kita tidak mau memberikan angka cc-nya, tapi kita punya rumusnya. Rumusnya, ketika shockbreaker ini sudah kita rangkai, kita belum kasih oli, belum dikasih per, kita harus tahu ruang gerak mentahnya ini berapa. Ruang gerak mentah ini gini. Nah, ini yang namanya ruang gerak atau toleransi pantulan nanti. Nah, ini garis tanda. Jadi kotoran tangan ini bisa menjadi tanda untuk mengukur di ruang mentah. Oke, ini untuk Mio ini masuk ke angka 6,2 cm. Nah, katakanlah kita 6 cm lah. Nah, partisnya ini ruang mentah, ruang gerak shockbreaker mentah Mio ini 6,2 cm. Di mana nanti akan kita isi oli sesuai kebutuhannya. Itu rumusnya dari 6 cm kita akan kasih selisih setengah cm, kita jadikan ruang gerak 5,5 cm. Jadi kurang lebih ada selisih 7 mili ya. 7 mili itu nanti akan dilebihi volume olinya, di mana 7 mili itu untuk menopang, menahan benturan ujung as supaya tidak menabrak dasar bottom. Ini rumus kita tentang oli. Oke, kalau ada yang masih kebingungan tentang rumus oli ini, silakan datang ke sini. Kenapa nggak CC? Nah, kalau CC kita sudah buktikan akan berbeda tekanan ketika kondisi shockbreaker satu dengan yang satunya itu berbeda. Contoh, yang satu asnya orisinil, yang satu imitasi. Itu cc-nya akan berbeda karena apa? Diameter dalamnya as imitasi itu berbeda dengan yang orisinil. Biasanya lebih longgar. Nah, oke. Terus belum lagi nanti untuk ketika dikasih donces, dikasih pengganjal, itu akan ketebalan pipa kanan kiri ketika beda itu akan berbeda cc-nya. Oke, Mas Paijo minggir dulu, Mas Paijo. Untuk alasan itu menjadikan rumus cc kita koreksi lagi. Itu untuk teori kita ya. Jadi kita juga bisa dikoreksi oleh siapapun dengan metode kita seperti ini. Oke, alasan kenapa nggak CC kurang lebih seperti itu ya. Dan kita tidak mau membohongi, niat kita edukasi, niat kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman kita di dunia shockbreaker. Oke. Selanjutnya, karena tadi sudah ketemu ukurannya 6,2 cm, kita akan kasih oli shockbreaker ini. Kita akan lihat tekanannya nanti seberapa. Oli, kalau di sini cuman kita kira-kira aja. Nanti kurang lebihnya kita akan tambahi dan kurangi ketika kurang pas. Oke. Nih, oli, kita pakai oli ini. Ini pakai oli hidrolis ya ini. Mau pakai oli yang mahal? Nah, boleh, untuk oli yang mahal itu boleh. Oke. Kita coba. Ini bukan ukuran akurat. Ini gambaran. Untuk mendekati ukuran yang kita inginkan. Ini 1, 2, 3. 3 lebih. Kurang lebih 3,5 ini.
Satu, dua, tiga. Cantik. Cantik nih. Oli samping Vespa tentunya. Aku cah Vespa. Oke ya. Kita masukkan seperti ini. Olinya di sini bening ini ya, guys. Oli ini bisa kita oplos. Oplosan oli itu dibutuhkan ketika kita penyesuaian kompresi. Ini kita sudah kasih. Kita coba untuk kocok ini. Kita rasakan untuk olinya, kompresinya seberapa. Kompresi yang benar. Kompresi. Nah, ini kompresi ini kita tidak bisa menjelaskan karena feeling ya. Mohon maaf, kalau jenengan datang ke sini nanti bisa dirasakan. Pak, rasanya kok ngopo? Ini rasa. Anak yang gini nih gambarnya biar. Aku raiso gambar. Silakan coba ya. Silakan coba. Oke. Oke ya. Oke. Ini sudah. Terus kita kasih pernya. Kita pasang pernya ini. Oke. Setelah itu kita kasih tutupnya per ini. Kita pasang ya. Pemasangan ini sekarang banyak alat di online itu yang pakai tracker itu juga bagus, efektif. Yang punya ragum, tanggem itu bisa. Nah, yang penting ini kepasang kancingane tentunya hati-hati ya. Karena ini tekanan, nanti kalau meleset bisa nyelati mencolot batuk. Oke, di sini kita gunakan tanggem aja ya. Kenapa saya nggak pakai tracker gitu? Terbiasa seperti ini dan inilah kesederhanaan kita. Oke ya, kita ketekan seperti ini ya. Ini hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk pemasangan ini ya. Nah, pastikan masuk sini, kita kasihkan. Kita tekan ini. Oke. Sudah terpasang. Kita akan lihat tekanan yang diinginkan tadi 5,5. Dengan cara gimana? Sudah terpasang, kita tekan seperti ini. Oke. Kita tekan seperti ini, guys. Nah, ini akan keluar tanda garis dari kotoran yang tekan kita. Terus kita ngukurnya gini. Kita ngukur itu dari bibir bottom sampai ke garis ini. Ini berapa? Nah, ini 5,8 mili. Yang kita inginkan kan 5,5. Berarti masih kelebihan 3 mili. Itu belum pas. Kita harus pastikan ini 5,5. Nah, jadi gini. Ini 5,5 itu segini. Ini ya, ini 5,5. Oke. Nah, ini kalau di sini ini akan kelihatan seperti ini. Oke. Masih kurangan 3 mili. Caranya kita tambahin oli untuk shockbreaker ini. Kita cukup buka baut yang bawah. Oke. Kalau dari atas kan repot, guys. Kita buka dari bawah aja. Terus kita masukin oli. Yo, kira-kira. Nah, ini feeling lagi. Oke. Silakan dikembangkan untuk teknik saya ini bisa. Aslinya CC itu bisa diakurasikan. Tapi saya lebih memilih untuk mengakurasikan manual ruang gerak yang diinginkan. Kita pasang lagi, kita tutup, kita kencangkan. Oke, sudah kencangkan. Ini kita hilangkan dulu dengan gini. Nah, kan sudah nggak ada. Nah, kita akan tekan lagi, nanti akan keluar lagi garis tanda itu. Di sini kita ukur lagi 5,5. Oke. Ini ya pas ya. Nah, ini kira-kira
kuncinya kita harus benar-benar pakai alat ukur, tidak harus pakai sketmat atau jangka gorong. Jangka sorong ini kalau ada oke, kalau enggak pakai penggaris atau meteran itu sama aja. Jangan pakai jari. Jari tidak bisa buat patokan karena ukuran jari orang itu beda-beda. Nah, iki sing ABG, iki sing senior. Oke. Ini ya, ini sudah pas di angka 5,5. Oke ya, lihat ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini untuk rumus oli, settingan oli di sini. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan, ini teknik kita. Dan saya harap boleh tanya tentang ukuran oli, tapi mohon maaf kita tidak akan jawab di kolom komentar. Urusan oli wajib datang ke bengkel. Rahasia? Bukan. Karena yang pegang akun bukan saya. Itu bukan rahasia di dunia nyata. Kalau di dunia maya ini rahasia. Intinya kalau jenengan pengen dapat ilmu, jenengan juga harus modal. Paling tidak berani datang ke sini, kita bisa silaturahmi. Tenang, neng kene rata nggurke. Kita suguhin kopi, kita suguhin jajanan, kita kasih ilmu, kita berbagi ilmu. Nah, kursus gratis, syaratnya jenengan datang ke sini, kita bisa silaturahmi, saling kenal. Alasan jauh itu tidak menjadi halangan ketika kita ingin berkembang. Satu contoh itu dari Sumbawa, saya masih ingat namanya Mas Iwan. Kalau Mas Iwan buka ini, salam dari Jawa Mas Iwan. Semoga ilmu dari sini bermanfaat. Mas Iwan jauh-jauh dari Sumbawa ke sini, pengen membuktikan omongan saya. Kalau melihat video ini masih kebingungan, itu bisa datang ke langsung ke bengkel kita. Kita akan kasih tahu caranya, kita kasih ilmunya, kita berbagi ilmunya, kita jelaskan dengan detail. Syaratnya pas hari jam buka, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa jam 5 pagi kita buka. Kita hanya melayani 10 nomor antrian di gelombang pertama. Untuk antrian cepet-cepetan datang yang ke sini, tidak harus malam hari. Karena malam hari bukan aturan saya, di situ inisiatif mereka sendiri. Oke guys, tutorial shockbreaker Mio bidon chest ini saya rasa sudah cukup ya. Kalau nanti ada kurang lebihnya mohon maaf, karena keterbatasan kita, pengetahuan kita, ini yang bisa kita bagi untuk jenengan semua. Semoga ilmu dari saya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ketika jenengan sudah bisa, jangan berhenti di jenengan. Tolong disebarkan ilmu ini untuk ke orang-orang di sekitar Anda. Kita sebarkan ilmu kebaikan ini untuk teknik pengerjaan ini. Sama untuk semua shop. Rumus untuk settingan oli ini rumus universal. Semua shop mau standar, mau bidon chest, mau motor matic ataupun motor laki ataupun upside down, rumusnya sama, cuman beda angka. Oke ya guys, terima kasih. Jangan bosan kunjungi channel kita. Kita akan kasih tutorial-tutorial seperti ini, cara-caranya. Kunjungi channel YouTube kita Bengkel Pak Yono. Tentunya jangan lupa di subscribe ya, like, komen. Semoga kita bisa 100k, dan tentunya terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk netizen, doa orang-orang terdekat kita, tercinta kita. Terima kasih untuk para netizen, tanpa kalian kita tidak bisa sampai seperti ini. Terima kasih untuk Pamski Studio. Cara dondelendeng neng saya bangga.
Kembangkan, tularkan ilmumu, jangan pelit ilmu. Oke, sekian dulu untuk tutorial hari ini. Video ini kita akan kasih tutorial di video lainnya. Oke, silakan komen di bawah ini ya. Wah, pokoknya ono komen iki komen guys. Komen guyon entok, takon entok, yang penting sopan. Jangan singgung salah. Oke, gitu aja. Karena sudah selesai, selamat sore, sukses selalu untuk jenengan semua. Jaga hati, jaga pikiran, tetap semangat, sukses selalu. Ha!